wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini atau sore hari ini, siang dan menjelang sore atau sore kalau sudah Hongkong sudah mau maghrib. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ibu-ibu di dalam surah Ali Imran ayat 113 bahwa sebelumnya kita sudah membahas bagaimana karakter-karakter dari orang Yahudi dan Nasrani yang selama ini orang Yahudi dan Nasrani tidak suka dan menentang terhadap dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan itu saja, sebelumnya kaum Yahudi dan Nasrani menunjukkan bagaimana keingkaran mereka terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, keingkaran mereka terhadap kitab Allah, keingkaran mereka terhadap rasul-rasul sebelumnya. Bahkan bukan itu saja keburukan yang mereka lakukan, yaitu sebagian dari mereka membunuh para nabi. Sebagian dari mereka mengubah isi kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semuanya kita bisa katakan secara umum, secara keseluruhan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu orang-orang yang buruk. Tapi segelintir dari mereka ada juga yang menerima atau mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ibu-ibu di ayat 110-nya dari surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam ialah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat manusia Islam ini ketika dia beriman kepada Allah adalah umat yang terbaik. Syaratnya itu bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Jadi kalau seandainya pun ahli kitab itu mereka beriman, sesungguhnya ahli kitab itu sama juga akan dikatakan umat yang terbaik. Akan tetapi apa dikatakan? Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman. Nah, jadi kalau kita lihat ibu-ibu, tidak semuanya orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengar dakwahnya Rasulullah ketika hidup di masa baginda Rasulullah. Akan tetapi sebagian dari mereka tetap ada yang beriman kepada Allah. Tapi apa dikatakan? Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ada yang beriman tapi tidak banyak, lebih banyaknya yang ingkar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di ayat ke-113-nya, bagaimana ciri-ciri orang Yahudi dan Nasrani yang ketika itu mereka sudah mendengarkan dakwahnya baginda Rasulullah dan sudah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 113.
laisu sawa'a. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Nah, jadi orang Yahudi Nasrani itu tidak semuanya itu sama. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa mereka itu adalah hamba yang tidak mau mendengarkan perintah Allah, hamba yang tidak mau mengikuti dakwah baginda Rasulullah. Tapi dikatakan min ahli kitabi ummatum qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Jadi min ahli kitabi ummatum qa'imah. Jadi dari mereka tuh ada golongan yang jujur. Jujur di sini apa kalau kita melihat dalam tafsir? Yaitu mereka memeluk Islam. Antara omongan, keyakinan, dan perbuatan mereka tuh benar, meyakini apa yang diterima dari baginda Rasulullah SAW. Tapi tadi saya katakan, sebagian yang lain ada yang tidak jujur, mungkin dari hati tidak mau, dari hati beriman kepada Allah, tapi secara jujurnya mereka beriman, tapi karena faktor gengsi, karena faktor materi, karena kalau seandainya pemimpin agama Yahudi dan Nasrani mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah, maka mereka akan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Karena faktor gengsi tadi, karena faktor mungkin jabatan, sehingga apa? Hati mereka itu tidak jujur. Sehingga mereka mungkin meyakini Allah, tapi karena faktor gengsi, karena faktor jadi miskin nanti kalau seandainya berpindah ke agama yang lain, sehingga hanya sebagian saja yang mau memeluk Islam. Jadi kalau kita terjemahkan, mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan orang yang jujur. Orang yang jujur di sini adalah mau mendengar dakwahnya baginda Rasulullah dan mereka memeluk Islam. Nah, apa yang mereka lakukan orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka sudah memeluk Islam? Kalau kita baca, yatluna ayatillah. Mereka itu membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Jadi mereka itu ketika beriman bukan sekedar beriman saja, Ibu. Yatluna ayatillah. Kata-kata yatslu ini biasa digunakan adalah untuk hal-hal yang bersifat suci. Jadi membaca, kalau di sini kan diterjemahkan membaca, tapi menggunakan bahasa tilawah, yatslu. Ada qiraah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu membaca, bisa membaca yang bersifat suci atau membaca juga yang tidak bersifat suci. Contoh membaca koran juga yang dia tidak bersifat suci, membaca buku majalah, membaca buku apapun itu bisa dikatakan qiraah. Dia tidak bersifat suci. Atau juga qiraah itu bisa dipakai untuk hal-hal yang suci seperti Al-Qur'an. Ini yang pertama. Kemudian qiraah, ketika qiraah itu tidak dituntut seorang pembaca untuk mengamalkannya. Contoh kita baca kriminal di dalam koran, atau baca hal perbuatan maksiat, mencuri, atau apapun itu dalam koran, cukup mungkin sekedar mengetahui informasinya, tapi seorang pembaca itu tidak dituntut untuk mengamalkannya. Itu penggunaan kata qiraah. Kemudian, tapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kalimatnya qiraah, tapi yatslu yang terambil dari kata tilawah. Jadi kalau kita lihat Ibu, orang Yahudi dan Nasrani itu ketika sudah memeluk agama Islam, mereka itu bukan sekedar membaca kitab Allah saja, tapi jauh lebih dalam itu lagi pengamalan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Mereka membaca, mereka menghafal, mereka memahami, dan mereka mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan. Ini luar biasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ketika itu mereka sudah memeluk Islam. Kemudian bukan itu saja, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, dan mereka itu bersujud, sholat di malam hari. Kalau kita lihat juga kapan sih sebenarnya kita waktu yang terbaik untuk berinteraksi kepada Quran? Yatluna ayatillah didekatkan dengan waktu tengah malam, sholat malam. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang membuat kita khusyuk, membuat kita nyaman untuk berinteraksi kepada Al-Quran, yaitu pada malam hari
atau pada tengah malam. Karena mungkin orang sudah hening, kesibukan kita sudah selesai. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, lebih menghayati, lebih mudah untuk memahaminya. Tengah malam setelah salat tahajud, buka Quran, kita menghafal, membaca, itu lebih menyentuh. Atau kapan lagi waktu yang terbaik untuk berinteraksi kepada Quran? Quran itu juga didekatkan dengan kalimat fajr. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. In qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi kalimat Quran itu juga didekatkan dengan fajr. Waktu yang terbaik juga ketika kita berinteraksi kepada Quran adalah ketika pagi hari. Ini yang terbaik. Jadi malam atau pagi. Kemudian lanjutannya, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi kalau kita juga ingin jadi umat yang terbaik, Ibu-ibu, bagaimana caranya? Bangun malam hari, memahami Al-Quran, diamalkan dalam kehidupan sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Kemudian di ayat berikutnya 114 surah Ali Imran, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Kalau kayak tadi di atas 110 ayat 110 surah Ali Imran, bagaimana kita ingin dikatakan umat yang terbaik, yaitu saling mengajak di dalam hal kebaikan, mencegah di dalam hal kemungkaran. Bukan malah sebaliknya. Ada orang berbuat baik, kita tidak hargai, kita remehkan, kita hina, itu salah. Atau ketika ada orang melakukan keburukan, kita biarkan, salah. Yang benar itu bagaimana? Ketika ada orang melakukan kebaikan, kita dukung, kita berikan semangat. Tapi kalau seandainya ada orang yang melakukan kesalahan, kita luruskan, kita berikan jawaban yang benar, atau kita tunjukkan kepada jalan yang benar. Nah, itu tadi di atas bagaimana orang beriman melakukan hal itu. Bagi orang Yahudi dan Nasrani yang sudah beriman juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga dituntut selain beriman kepada Allah dan hari akhir. Biasanya di Quran itu kan rukun iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Jadi rukun iman ya Bu ya, rukun iman, qadar dan qadar, hari akhir, kitab, Rasul. Nah di dalam ayat ini, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka kan rukun iman itu bukan dua ini saja. Tapi dari dua ini adalah perwakilan, mencakup seluruh rukun iman. Jadi yang diambil awal dan akhirnya. Manusia berawal itu dari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tujuan akhir dari kehidupan manusia, apapun yang ia kerjakan ketika di dunia ini, tolak ukurnya adalah bagaimana kebahagiaan di akhirat. Maka yu'minuna billah wal yaumil akhir. Bukan seperti orang kafir. Orang kafir itu dia tidak punya prinsip bagaimana kebahagiaan di akhirat mereka. Maka inilah orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka sudah beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada hari akhir. Bukan itu saja, tapi bagaimana prinsip wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau kita orang Yahudi saja yang baru dari sebelumnya tidak beriman, kemudian beriman, mereka juga diwajibkan. Apalagi kalau kita yang sudah dari dahulu beriman sejak lahir, maka ini adalah tanggung jawab bagi kita. Nah, bagaimana Ustaz kita mengajak orang kebaikan, sedangkan ilmu kita belum banyak? Mengajak sesuai dengan kemampuan kapasitas keilmuan kita. Paling tidak serendah-rendahnya orang yang terdekat ketika salah kita cegah, kita nasihati. Atau paling tidak anak kita sendiri saja kalau tidak mau untuk orang lain. Kalaupun seandainya juga tidak bisa juga anak kita, paling tidak untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Kemudian
wa yusari'una fil khairat. Mereka itu juga bukan sekedar melaksanakan perintah Allah saja, tapi mereka tuh selalu berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan. Wa ulaika minas shalihin. Dan itulah mereka termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian wa ma yafalu min khairin fala yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan tidak akan ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak akan pernah mengingkari perbuatan kita yang kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh manusia, maka kecil itu pun juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya jangan pernah kita berpikir ketika kita melakukan keburukan itu tidak akan ada dampaknya. Akan ada dampaknya. Baik dampaknya ketika di dunia maupun juga nanti di akhirat. Maka ibu-ibu, bagi orang kafir, jadi kalau yang dia beriman tadi sudah selamat. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka itu tidak mau mengikuti atau tidak mau mendengar apa yang disampaikan dakwah oleh baginda Rasulullah? Apa alasannya? Kami ini orang kaya, kata orang kafir. Kami ini banyak anak. Sedangkan orang muslim ketika itu anaknya tidak sebanyak anak-anak mereka. Dari segi harta juga orang beriman ketika itu kalah dengan kekayaan orang-orang kafir. Maka ketika itu mereka membanggakan, kalau kita lihat ibu-ibu, mereka membanggakan diri mereka bahwa kita ini banyak anak, banyak harta. Tidak seperti orang beriman. Kalau kita lihat, silakan ibu-ibu buka surah Saba, surah 34 ayat ke-35. Silakan saya mau membaca ibu. Surah Saba, surah 34 ayat ke-35. Silakan ibu-ibu yang membaca. Surah ke-34 ayat 35. Silakan Bu. Pendek loh sudah ayat. Yang putih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak dari kamu dan kami tidak akan diazab. Allah mengatakan bil Quran. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, kami ini banyak harta dan kami ini banyak anak. Nanti harta kami akan bisa menyelamatkan kami di akhirat dan anak kami akan bisa menyelamatkan kami di akhirat. Bahkan mereka mengatakan kami tidak akan diazab sedikit pun. Langsung ketika itu Allah menjawab kesombongan mereka. Bagaimana cara Allah menjawab kesombongan mereka? Itulah jawabannya dalam surah Ali Imran ayat 116. Ini bagi orang kafir yang tidak mau beriman. Lanjutan dari tadabbur kita tadi. Kembali ke Ali Imran 116 lanjutannya. Silakan buka Ibu Ali Imran 116. Imran 116. Silakan Bu yang membaca barang ini. Jelas nih. Ini. 116. Syai'a yang
Apa nih, Ustaz? Ulang sekali Bu, innal ladzina kafaru. Bu, kurang dekat mic-nya. Innal ladzina kafaru lan tu'miyahum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Punya orang-orang kafir baik harta maupun anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah jawab ya Bu ya. Tadi katanya orang Yahudi dan Nasrani itu nganggap wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Dalam surah Saba surah ke-34 ayat ke-35 tadi yang sebelumnya dibacakan, bahwa mereka tuh membanggakan harta mereka, membanggakan anak-anak mereka, bahwa dengan harta dan anak mereka itu bisa menolak azabnya Allah bagi yang belum beriman ketika tidak mau mendengarkan dakwahnya baginda Rasulullah. Tapi Allah jawab dalam surah Ali Imran ayat 116 bahwa innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta maupun anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bahwa harta dan anak mereka tidak dapat menolaknya. Maka kalau seandainya dalam kehidupan ini orang kafir melakukan kebaikan, bangun masjid, bangun sekolah, kita lihat juga Bu ya, kadang orang, wih ini orang non muslim atau orang kafir ada yang baik, bahkan kebaikannya mengalahkan orang Islam, melakukan sumbangan ini, sumbangan itu, dari segi akhlaknya baik. Tolak ukur seseorang itu yang dikatakan baik harus memenuhi paling tidak 3 unsur. Baru orang itu bisa dikatakan baik. Yang pertama, baik secara akidah. Apa itu baik secara akidah? Beriman kepada Allah. Kalau apapun yang ia kerjakan menurut kita baik, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, baik secara syariat. Apa itu baik secara syariat? Menjalankan perintah Allah, sholat dan lain sebagainya, puasa, baru orang itu bisa dikatakan orang baik. Yang ketiga, syarat berikutnya adalah baik secara akhlak. Menjaga hubungan baik sesama teman, tidak menyakiti, tepat janji, sehingga baru orang ini bisa dikatakan adalah orang yang baik. Jadi kalau seandainya kita lihat orang kafir melakukan secara kasat mata kita banyak hal, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka sesungguhnya mereka tidak dikatakan baik. Maka di dalam ayat ini diumpamakan orang kafir yang menginfakkan hartanya. Apa perumpamaannya di sini? Seperti kalau kita kedinginan atau kalau kita mungkin lagi panas atau kedinginan, kita perlu angin. Ada hembusan udara sehingga membuat kita jadi segar. Tapi kalau seandainya kayak di Hong Kong musim dingin, dinginnya betul-betul selalu musim dingin yang sangat dingin sekali. Kira-kira jadi enak atau malah tidak enak badan kita, Ibu? Tidak enak. Tidak enak. Kalau dinginnya sedang-sedang saja enak. Tapi kalau yang betul-betul dingin sekali, malah badan kita jadi nggak enak. Atau kebalikan. Kita perlu angin, tapi anginnya sangat panas sekali. Di Hong Kong kan juga ada musim panas yang betul-betul panas sekali. Enak juga tidak? Anginnya nggak enak juga. Jadi memang, jadi anginnya kalau kedinginan juga tidak enak, kepanasan juga tidak enak. Walaupun kita perlu angin biar seger. Tapi kalau anginnya terlalu panas juga nggak enak, terlalu dingin juga nggak enak. Maka diumpamakan orang kafir yang menginfakkan hartanya itu diumpamakan seperti dia menanam. Yang namanya menanam itu pasti perlu ingin mendapatkan hasil dari tanamannya. Kita juga berinfak, kita berharap akan ada balasan dari Allah nanti di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya yang kita tanam itu didatangi oleh angin yang sangat dingin sekali, ini secara hukum sains, dahulu teknologi belum begitu canggih. Kalau kita teliti sekarang Ibu, dari segi sains,
tumbuh-tumbuhan itu atau daun-daunan atau buah-buahan itu ada sel-selnya yang untuk menjalankan air dari setiap sel dari dahan-dahan tersebut atau daun-daun tersebut, seperti manusia mengalirkan darah. Tapi kalau seandainya udaranya begitu dingin, otomatis sel-sel dari daun-daun tersebut juga akan membeku, sehingga apa yang terjadi? Daun itu bisa mati. Nah, seharusnya ketika kita menanam, kita ingin mendapatkan hasil tanaman yang maksimal, panen yang memuaskan. Akan tetapi setelah karena kedinginan atau musim panas, pohon tersebut jadi mati, tidak mendapatkan hasilnya. Maka begitulah orang kafir ketika berinfak. Sedikit pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ibarat pohon yang mati. Datang angin yang sangat dingin. Kita lihat di ayat 117 ya, Bu. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksud menzalimi diri mereka sendiri? Sudah jelas bukti-bukti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bagaimana keesaan Allah, tapi sedikit pun mereka tidak mau beriman, maka sesungguhnya mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi tadi angin tadi merusak tumbuhan sehingga mereka tidak mendapatkan hasil dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Itu satu contoh. Masih lama lagi waktu maghrib di Hong Kong, Ibu? Jam 6:05, Ustaz. Masih ada waktu lagi, Bu, ya? Ya, Ustaz. Ya. Itu satu contoh bahwa ketika orang kafir melakukan kebaikan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan mereka. Contoh yang lain, Allah umpamakan ketika orang kafir itu beriman, diibaratkan ada debu yang berterbangan. Sehingga ketika debu itu di atas batu kemudian terbang, tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, Ibu-ibu boleh buka dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat ke-23. Bentar dulu, maaf ya Bu ya. Sambil cari saya sebentar mau charger laptopnya, mau habis baterai. Ayat 23 ya? Iya, 25 ayat 23. Apa deh, Bu? Ya. Silakan Ibu, siapa yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu
bagaikan debu yang berterbangan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi ketika di akhirat Allah akan tampakkan kebaikan mereka. Dulu melakukan ini, melakukan kebaikan ini, tapi hanya sekedar dinampakkan saja. Setelah itu Allah umpamakan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan, hilang, lenyap, sedikit pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, ini salah satu keutamaan pentingnya iman dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merawat keimanan agar keimanan kita ini betul-betul sampai akhir hayat kita jangan pernah lepas dari diri kita. Karena kalau kita sudah tidak beriman kepada Allah, apalagi ibu di sana ya Bu ya, godaannya banyak. Bagaimana bekerja dengan majikan kita, jangan sampai goyang iman kita hanya perkara materi. Wah, nanti saya gaji mahal, tapi harus pindah agama. Jangan sampai gadaikan keimanan kita hanya perkara materi saja. Kenapa? Karena kalau sebanyak apapun kita melakukan amal menurut kita baik, tapi kita tidak beriman kepada Allah, maka semuanya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan yang kedua. Perumpamaan tadi kita lihat dalam surah Ali Imran. Ibarat tanaman itu mati. Perumpamaan yang kedua adalah diibaratkan seperti debu yang berterbangan. Kita lihat perumpamaan yang ketiga. Orang yang kalau tidak beriman itu kepada Allah, diibaratkan orang yang haus, kemudian orang yang haus tersebut pasti mencari minum. Kemudian ketika mencari minum, dia pergi keluar di tempat yang panas, dahaga. Dia lihat dari kejauhan ada air. Kemudian dia kejar, airnya semakin jauh. Dan itulah seperti fata morgana. Yang ia ingin dapatkan air minum tersebut tidak dapat. Bahkan dia kejar semakin jauh air tersebut. Maka kalau kita lihat juga bagaimana perumpamaan orang kafir yang ketika beriman, maka dia tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan oleh Allah seperti fata morgana. Dan semakin kita kejar, maka air itu semakin menjauh. Kita buka dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-39. Silakan Ibu buka surah 24 ayat ke-39. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasaran yahsabuhu Zam'anu. yahsabuhu dhammanu Ya zam'anu. yahsabuhu dhammanu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat tepat perhitungannya. Jadi perumpamaannya seperti fata morgana ya Bu ya. Seperti orang yang kehausan di tengah terik panas, ingin mendapatkan minum, tapi airnya semakin jauh. Orang kafir juga seperti itu, ingin mendapatkan balasan dari Allah,
tapi sedikit pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menyedihkan sekali. Perumpamaan yang berikutnya, walaupun kita lihat mungkin ada orang kafir yang memakmurkan masjid, bangun masjid. Kita lihat juga ya Bu ya, mungkin realita pernah ya Bu ya dengar ada orang non muslim membangun masjid, Ibu? Pernah dengar Ibu? Nyumbang bangun masjid. Nah, gimana kira-kira dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh buka dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat ke-17. At-Taubah 17. Mau baca silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidin. Syahnya panjang. Syahidin. An ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal. Iya. Jadi kalau kita lihat Bu ya, apa yang mereka lakukan itu sia-sia amalnya dan mereka itu kekal di neraka. Jadi juga kalau mereka memakmurkan masjid, banyak memakmurkan membangun masjid, menjaga masjid atau apapun itu, tidak ada juga ganjaran yang dilihat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Maka ibu-ibu, inilah sebagian contoh yang Allah gambarkan bagaimana pentingnya kita menjaga keimanan di dalam kehidupan, karena dengan keimanan itu akan menjaga keselamatan untuk di dunia dan akhirat kita. Mungkin ini saja Ibu untuk penjelasan saya sedikit, karena mungkin sudah mau mendekati waktu maghrib juga di Hong Kong. Silahkan ibu-ibu ada yang mau bertanya dari materi yang singkat ini. Silahkan yang mau tanya. Belum ada Ustaz. Kalau tidak ada kita cukupkan ini. Ya Ustaz. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ibu-ibu diberikan keistiqomahan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki yang barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an
وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.